Di pesisir timur Pulau Jawa, di situ ada sebuah kerajaan yang tentram, makmur, dan damai. Kerajaan Tanjung Sari namanya. Di kerajaan itu, dipimpin oleh seorang raja yang arif, adil, dan bijaksana. Ranggawi Ciksa namanya. Beliau memiliki panglima perang yang gagah berani dan terkenal sakti. Yoyok Sentanu namanya. Terasa kurang lengkap sebuah kerajaan besar tanpa adanya seorang permaisuri. Di sewaktu-waktu, ketika raja sedang tidur, beliau bermimpi. Dalam mimpi, di negeri seberang, tepatnya di desa terpencil, Desa Kebon Suku namanya. Beliau bertemu gadis cantik dan berambut panjang, Nilam Sari namanya. Dia, putri seorang petani. Bapak Didik namanya. Singkat cerita, setelah bangun tidur, raja tampak termenung. Tidak hanya sekali, setiap hari raja selalu termenung, terpikirkan oleh mimpinya tersebut. Hingga pada suatu ketika, raja memanggil Panglima Yoyok. Panglima Yoyok, kemarilah, siap menghadap Baginda. Kuperintahkan kamu pergi ke negeri seberang, tepatnya Desa Kebon Sukun. Cari tahu keberadaan gadis bernama Nilam Sari, dan cepat kabari aku. Baik, Baginda Raja. Akhirnya, Panglima Yoyok pun berangkat dengan membawa beberapa orang prajurit menuju Desa Kebon Sukun. Setelah sebegitu panjang perjalanan sang panglima, akhirnya tibalah rombongan kerajaan itu di Desa Kebon Sukun. Panglima berhenti sejenak, melihat-lihat suasana desa itu. Lantas, Panglima turun dari kuda dan menghentikan langkah seorang bapak-bapak. Permisi Bapak, bolehkah saya bertanya? Iya, boleh Tuan, silahkan. Apakah benar ini Desa Kebon Sukun? Iya, benar Tuan. Apakah Bapak tahu rumah gadis bernama Nilam Sari? Iya, tahu Tuan, arah ke selatan, terus belok kiri 3 rumah Tuan. Setelah mendapatkan petunjuk tentang gadis itu, Panglima pun putar balik ke kerajaan untuk memberitahu sang raja. Setelah sampai ke kerajaan, Panglima memberitahu sang raja tentang keberadaan gadis itu. Raja pun berterima kasih pada Panglima atas semua petunjuknya. Kita sekarang menuju rumah gadis pujaan sang raja, Nilam Sari. Nilam Sari adalah gadis tercantik di desanya, atau si kembang desa. Sehingga banyak pria yang datang untuk melamarnya. Tapi Nilam Sari selalu menolak. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Nilam Sari sedang menyapu halaman. Tiba-tiba didatangi seorang pemuda penjual sayur dan menawarkan dagangannya. Beli sayur Neng, masih segar, baru dipetik. Nilam Sari menoleh dan memandang tukang sayur itu. Dalam hatinya bergumam, Gagah dan tampan sekali tukang sayur itu. Nilam Sari lalu menjawab, Iya bang, saya mau beli, silahkan ke sini. Lalu tukang sayur itu mendekat. Akhirnya, mereka berdua saling menawar dagangan, saling mengenal satu sama lain. Mereka pun semakin akrab, berbincang dan bercanda. Begitulah setiap hari. Dan akhirnya, timbul saling jatuh cinta. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah. Kisah hubungan sepasang anak manusia itu sudah berlalu begitu lama. Kurang lebih 3 tahun sudah terlewati. Hingga pada sewaktu-waktu, keadaan ekonomi kehidupan mereka sedang tidak baik-baik saja.
Padi yang ditanam Pak Didik selalu mendapat serangan hama dan sering gagal panen. Hingga sewaktu-waktu, Pak Didik berkata, Nilam anakku, keadaan kehidupan kita sekarang sedang buruk. Mungkin kali ini kita gagal panen lagi. Iya ayah, saya tahu, bersabarlah. Mungkin kali ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Tanpa disadari, pembicaraan mereka didengar oleh sang menantu. Dan sang menantu pun turut bersedih. Dia berpikir dalam hati berkata, Bagaimana kalau aku pulang ke kota raja dan kubuka penyamaranku pada mereka? akhirnya sang menantu bertekad pergi ke kota raja. Bapak Nilam, aku akan pergi ke kota raja. Aku akan berusaha untuk merubah nasib di sana. Akhirnya, sang menantu berangkat ke kota raja. Sementara, keadaan Nilam dan Pak Didik semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak tetangga dan temannya yang tidak suka selalu menghina. Sampai-sampai Nilam pun sering menangis sendirian. Sementara, sang menantu sudah sampai di kerajaan dan berganti baju kebesaran kerajaan. Kemudian, beliau bertitah pada Panglima. Panglima, siapkan pengawal, ikut aku ke desa Kebon Sukun. Siap menjalankan perintah Baginda. Akhirnya, mereka pun berangkat ke desa Kebon Sukun dengan beberapa orang pengawal. Sesampainya di desa Kebon Sukun, alangkah terkejutnya penduduk sekitar. Tukang sayur yang dulu mereka hina, ternyata adalah seorang raja. Pak Didik dan Nilam Sari akhirnya diboyong ke kerajaan. Dan mereka pun hidup bahagia di sana. Beginilah penampilan Pak Didik sekarang. Dan beginilah penampilan Nilam Sari sekarang. Pemirsa, cukup sekian dari kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.